kowe iku SMP Surabaya, SMA Surabaya, kuliah wis ning Surabaya, balik dodol rosokan. Nah, piye meneh wong panjenengan wis iso ngene tok. Ya wis penting lancar, wis sehat. Motivasi yang sampai saya ingat sampai sekarang itu. Nama saya Pradita Aditya, saya asli Blimbing, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Sehari-hari karena alhamdulillah sudah ada beberapa usaha yang sudah berjalan, sekarang lagi fokus untuk scale up di toko besi dan stainless. Bisnis itu saya berawal dari, jujur saya di SMP. SMP itu saya mengawali, hati ini sudah harus menghasilkan uang gitu. Karena waktu itu bapak saya nelayan, ibu saya itu waktu SMP sempat jualan ledre. Jadi secara uang saku itu ya memang agak kurang juga, tapi alhamdulillah saya syukuri saat itu. Saat itu saya masih ingat uang saku itu 60.000 SMP. Kemudian setiap 2000-an itu ada buku yang saya siapkan, buku baru 2000, kemudian saya buka lagi 2000, saya buka lagi 2000 sampai 30 hari gitu. Setiap berangkat sekolah di waktu SMP itu saya kan lewat pasar Kapasan. Di samping-samping itu ada celana, terus baju dijual 15.000, 12.000, 10.000 gitu itu. Saya terinspirasi, saya tanya teman-teman di desa, tuku piro iki? Beli berapa ini baju celana 3/4? Saat itu kan musim celana 3/4. Beli waktu itu segini harganya. Loh, ini Surabaya murah, piye didol sakmene gitu. Saat itu saya sudah nitip ya, teman-teman saya banyak yang nitip, terus saya belikan di Surabaya yang setiap hari saya ngongkel tadi itu. Kemudian saya bawa ke rumah Lamongan dan saya jual ke teman-teman. Dapat untung, alhamdulillah ya itu saya kumpulkan. Waktu saya di Surabaya itu 1 minggu sama ibu saya di sana, ditemani. Pas waktu setelah 1 minggu, ibu saya tuh bikin sepucuk surat gitu. Intinya itu, Dit, mak wis mulai. Terus sama ini kudu sing temenan kayak gitulah intinya. Wah, saya nangis Mas. Saya nangis karena saya masih SMP kecil, waduh sendirian kan. Akhirnya ya kalau ngaji ya lama di masjidnya karena supaya punya teman di sana itu. Jadi itu SMP saking kepinginnya supaya bisa masuk Taman Remaja Surabaya. Karena dulu kan kalau kita masuk ke TLS itu rankingnya bagus, itu kan free. Jadi saya itu SMP harus pinter gitu. Jadi alhamdulillah dapat ranking terus waktu itu. Terus SMA, bisnis yang tadi itu sudah nggak berlanjut lagi karena memang terhalang banyak hal. Tapi perasaan atau hati ini kadang itu, wah kayaknya udah lumayan harus dapat uang lagi nih supaya buat tambahan-tambahan kan gitu. Karena mungkin saya sering menangkap peluang-peluang yang ada itu dan sudah paham bagaimana untuk finishing touch-nya itu. Akhirnya setiap ada peluang yang memang ada dalam otak saya waktu itu, dalam hati saya juga, wah ini momentum, kita ambil gitu. Karena sudah tidak ada lagi kamus tuh gagal gitu. Optimis pokoknya, gas dulu. Saya pernah gagal waktu SMA kelas terakhir, kelas 3 mau masuk Fakultas Hukum. Saya pernah buka rongsokan. Bekerja dengan kolega saya, kenal di kos-kosan. Sudah berumur, saya bagian modal. Modalnya itu dari orang tua yang bedol arisan. Orang tua saya kan waktu itu bedol arisan. Kemudian sisanya itu dari pinjaman KUD Minatani, koperasi. Saya buka usaha rongsokan itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, alhamdulillah jalan. Kurang lebih sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun berjalan itulah mulai tidak beres gitu. Keuangannya nggak beres, semuanya nggak ini. Karena yang ngelola itu teman saya ini tadi. Nah, saya juga nggak paham bagaimana kayak bikin keuangan ini itu. Nah, saya itu takut gitu loh sama kolega saya ini. Uang itu habis, kurang lebih sekitar 80 jutaan ya. 78 sampai 80 jutaan itu hilang, habis. Tapi alhamdulillah tetap saya bersyukur karena dari situ saya akhirnya tahu besi itu bagaimana, stainless. Karena itu kan usaha rongsokan. Kami menerima kardus, kresek, plastik, botol PET, besi tua, semuanya tentang rongsokan itu kami terima. Dari situ kan, oh untuk yang besi ini harus store ke sana,
oh untuk aluminium start ke sini, ini. Itu saya tahu. Akhirnya saya mulai pelan-pelan fokus kembalikan bagaimana caranya supaya uang yang orang tua tadi itu bisa kembali gitu. Saya kan sempat dimarahin sama bapak, sama ibu juga nangis karena uang itu kan uang yang diterima yang buat kepengennya saya berhasil gitu. Ternyata Allah berkehendak lain kan, jadi saya sampaikan ke orang tua kalau saya pasti mengembalikan uang itu dan ya saya minta maaf. Terus bapak saya bilang, wis fokus kuliah bae Cung gitu. Akhirnya saya fokus kuliah. Suatu ketika saya di musola Fakultas Hukum di Universitas Airlangga, itu di madingnya itu ada suatu tulisan tentang la yukallifullahu nafsan illa usahala makasabatu alaiha maktasabat itu. Allah itu tidak akan memberikan musibah atau cobaan itu kepada hambanya yang nggak mampu gitu ya. Kemudian saya baca itu, saya coba evaluasi diri saya sambil Allah itu memberikan cobaan ke saya. Mungkin saya udah mampu gitu. Saya positive thinking dan saya saat itu juga langsung saya harus belajar. Besoknya saya sering ke pasar lawak, ketemu sama ini, ketemu sama itu. Sampai saya itu bisa memahami bahasa Madura. Sampai engkau bisa mengucap Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani hafizakumullah. Tidak kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan Allah berikan wasilah kepada kita kesehatan. Tentunya kesehatan itu juga bisa kita peroleh dengan kita berikhtiar. Di antaranya dengan kita mengikuti anjuran Allah Subhanahu wa taala dan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami mengajak Anda semuanya, mari budayakan untuk hidup sehat dengan kita menjalankan perintah Allah dan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak mengkonsumsi madu. Dan alhamdulillah kita menyediakan daripada madu syahir yang juga bisa mencukupi kebutuhan kita untuk bisa menjalankan perintah Allah, mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan mencari kehidupan yang sehat. Tentunya semua itu akan bisa kita dapatkan dengan kita istiqomah mengkonsumsinya. Belum konsumsi madu, ayo konsumsi madu supaya hidup kita lebih sehat dan kita lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus bisa istiqamah beribadah dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kok. Jadi sampai saya bisa karena saya harus mendalami itu supaya tahu sedalam-dalamnya. Karena pasar lawak ini kan bagi orang luar yang nggak paham itu kan angker banget gitu. Tapi bagi orang yang paham, wah itu permata hitam yang digosok sedikit aja udah jadi cincong gitu. Di pasar lawak itu saya tahu link-linknya. Saat itu saya mulai pulang, kemudian saya sampaikan ke orang tua, bapak itu kan beli pipa. Loh Pak, jenengan beli berapa ini gitu. Iki aku tuku 14.000 dit. Duh, kok larang Pak? Niki ten Surabaya mek 6.000 niki. Duh iya ta? Akhirnya saya coba-coba, Pak buka usaha ini. Tapi ya modalnya jangan jenengan gitu. Tapi insya Allah hati Pak gitu. Terus, wah, nangku awakmu sing kuliah, nangku sapa sing jaga niki gitu. Wah, saya mulai mikir, siapa ini yang jaga di sini gitu. Akhirnya alhamdulillah saat itu saya ditemukan teman kos saya dan dia juga kakak kelas madrasah saya waktu itu. Namanya Mas Randy. Saya ajak beliau, "Jo, piye buka besi sama sing jaga niki ini, aku sing golek barang gitu." Akhirnya saya buka toko besi modal 20 juta itu masing-masing. Jadi waktu itu hari pertama sepi, hari kedua sepi, bulan berikutnya juga masih belum menemukan polanya, toko itu rame. Akhirnya sambil Mas Randy itu fokus untuk jualan, sambil promosi-promosi, saya di Surabaya juga tidak tinggal dia Mas. Jadi saya ke toko buku Gramedia, saya belajar tentang marketing. Waktu itu beli bukunya Archan, Ari Chandra. Judulnya kalau nggak salah waktu itu, Ngapain Nunggu Tua Kalau Muda Bisa Kaya. Wah, di situ kan kisah-kisah inspirasi itu. Saya baca mulai pelan-pelan. Oh, kayak gini. Terus saya mulai baca buku-buku marketing lain. Oh, dalam marketing itu ada namanya 4P saat itu kan. Yang pertama adalah produk, kemudian ada place, ketiga adalah price dan promotion. Ini saya aplikasikan terhadap usaha saya yang baru saya buka itu. Tapi saya salah. Saya kulaan ini harusnya pakai barang ini. Maka saat itu kami juga sudah nggak punya uang lagi untuk menambah itu. Suatu ketika ada teman bapak saya yang nawari, "Dit, iki aku wis mari tuku sepeda motor wis lunas, aku ditawani kredit tanpa agunan gitu sama dia." Terus atas nama siapa ya? Atas nama aku. Ya wis gak apa-apa, tak gawe nih, saya itu. Engko tak aku sing bayar. Soalnya kan saya butuh untuk membeli produk yang memang dibutuhkan pasar. Tidak usah banyak, yang penting ada. Supaya yang lainnya ini bisa mengikuti gitu loh barangnya. Yang penting produk itu.
Yang kedua adalah price, harga. Oh, harga kita ini agak lumayan mahal saat itu. Akhirnya kita evaluasi juga. Kemudian tempat. Tempat itu kurang tertata rapi, kotor, terus kurang menarik. Akhirnya yang kita lakukan adalah kita cat saat itu. Kita cat warna orange supaya tempat ini ketika orang sepeda motoran, apa itu kah itu. Jadi dia noleh. Yang ketiga itu baru promosi. Promosi ini dana kita juga udah limit, udah nggak ada dana promosinya. Maka yang kita lakukan adalah kita bikin kaos. Kaos-kaos tadi itu kita kasihkan ke tukang becak yang setiap hari keliling. Terus saya kasihkan sambil saya sampaikan, Pak, nanti kalau ada orang yang cari besi dari orang Tuban, orang Palang, atau orang Juwana, dari mana, monggo mungkin diantar-antar gini, tempat pulang gini. Oh, nggih Mas, nggih. Kita kasih kaos semuanya, semua pakai kaos kita. Jadi orang pakai kaos Duta Merpati itu di belakangnya tulisannya cari besi murah Duta Merpati saja, solusi besi pasti Duta Merpati gitu. Ini alhamdulillah ada kenaikan signifikan. Baru kita udah menemukan, kita dapat keuntungan setiap harinya kadang 1 juta, 1,5 juta, 2 juta gitu. Kita simpan terus kita gulung pokoknya. Kita gulung sampai 2 tahun, 3 tahun. Ya alhamdulillah kita buka cabang. Buka cabang 1, terus ada lagi kita buka lagi. Semua berjalan. Saat itu kan saya sudah mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan ya. Udah bisa BEP, laba itu alhamdulillah kami perharinya cukup lumayan besar. Kita gulung, kita pakai untuk kulaan terus, kulaan barang. Karena waktu itu memang masih belum menikah juga ya. Jadi saya nggak memikirkan apa-apa, yang penting kita punya produk banyak gitu, yang punya barang banyak. Nah, itu luar biasa kita ngempetnya, karena wah ini kalau dihitung-hitung kalau 1 bulan ini buat beli mobil ini bisa gitu kan. Saya sampaikan ke Mas Randy juga, Jo, awak dewe iki fokus ya. Ya Jo, fokus, pokoknya gulung terus sampai dengan nanti pada akhirnya kita ambil gitu. Jadi gulung terus sampai kadang-kadang saya ke toko itu, barang saya kok banyak gini, saya sudah nggak punya hutang gitu loh. Jadi ya alhamdulillah dari situ baru saya sampaikan ke Mas Randy itu, Jo, awak dhewe iki gak iso lek dodolan ngene terus gitu. Aku apa buka usaha toko wesi tapi sing anyar. Terus Mas Randy menyampaikan, bapakku bae Jo, ojo mbek aku gitu. Akhirnya saya sama kakaknya Mas Randy, saya bangun usaha pertama, alhamdulillah berjalan waktu, kemudian saya masih kurang srek kalau nggak ngajak Mas Randy gitu. Akhirnya, Jo, ayo melu pisan gitu. Akhirnya kami bertiga. Kemudian ngempet pokoknya, kita nggak ambil keuntungan sama sekali, hanya gaji yang kami terima. Semua keuntungan kita masukkan terus, gulung terus, sampai dengan di 2018 apa 2017 itu kami baru menikmati, itu pun sedikit, gaji yang kita naikkan. Kita nggak ambil keuntungan, karena kita punya visi yang sama. Visi kita adalah supaya Duta Merpati ini berkembang dan kita bisa menjadi perusahaan yang besar gitu. Sesuai dengan visi kita adalah menjadi retail toko besi dan stainless yang terdepan dengan memberikan solusi yang solutif bagi pelanggan kita itu. Saya sama Mas Randy pernah suatu ketika tuh ambil pesanan dari orang untuk kandang ayam. Itu berdua berangkat ke Surabaya untuk ambil siku. Saya ambil sama dia, ternyata di Panceng, Gresik. Mobil kami itu nggak bisa dibelokkan gitu. Akhirnya mau nggak mau ya kita kecelakaan saat itu. Iya, jadi kita berdua, saya berdua sama Mas Randy, truk engkel yang kita tumpangi itu Mas Randy yang nyetir, saya yang ngerti. Duh, iki piye, Jo? Iki piye gak iso dienggakno. Karena mungkin terlalu berat muatan di atasnya. Kan muatan kita di luar bak, akhirnya nggak bisa dibelokkan. Bisa mati ya deui. Akhirnya wah gitu. Kita alhamdulillah kok nggak kecebur di jurangnya, tapi ketahan pohon jati saat itu. Besi yang udah jatuh semua di jurang, mobil juga keadaannya udah guling. Kami berdua, saya keluar dari mobil, Mas Randy keluar dulu, saya mau keluar. Saya kepleset juga, saya gandoi sama Mas Randy juga. Ayo So, ayo, sekarang dibawa jurang. Waduh, biar. Akhirnya alhamdulillah berdua saya, wah, sampai dengan saya naik ke atas, alhamdulillah kami berdua tidak catat sama sekali. Tidak ada goresan luka, berdarah, sama sekali nggak ini. Padahal keadaan mobil itu udah ya kayak gitu, hancur gitu. Jadi ya itu yang saya punya prinsip, wah kita harus besarkan perusahaan ini. Akhirnya kami fokus, kami nggak mengambil keuntungan, kami punya mimpi lah yang besar terhadap perusahaan ini yang kita bangun. Akhirnya wah ini mulailah kita memegang uang yang cukup besar, sudah miliar gitu. Wah cash flow kita udah besar nih, maka kita harus pahami bisnis ini harus bagaimana gitu.
Akhirnya saya sepakat, saya, Mbak Reni dan Mas Randy, kami rapat direksi ya, kayak kita harus pakai konsultan usaha. Karena kita nggak bisa mengatur cash flow yang segini, ini bagaimana ininya, bagaimana itunya. Kalau misalnya kita kasih ke orang yang punya ilmu, kita mungkin lebih paham membangun usaha ini gitu. Akhirnya kami pakai Pak Iman Supriyono saat itu sebagai konsultan perusahaan kami. Di 2018 kami bikin perseroan terbatas atau PT Duta Merpati Indonesia, di mana pemegang sahamnya ada saya, kemudian ada Mbak Reni dan Mas Randy. Mas Randy dan Mbak Reni mempercayakan direktur utamanya adalah saya. Alhamdulillah kami sudah punya beberapa cabang di kota-kota yang ada di Jawa dan Bali gitu. Awalnya ketika Duta Merpati ini sudah cukup lumayan membesar juga, seiring dengan itu saya mulai melirik di bisnis yang lain. Saya melihat di Pantura ini kan kita punya laut, tapi belum ada kafe yang representatif. Harganya yang warung kopi, tempatnya yang bisa langsung view laut, ada playgroundnya, terus saya bisa membuka tenan-tenan yang dimana tenan-tenan itu adalah orang-orang sekitar gitu. Jadi dari konsep dasar itulah akhirnya saya buka aula. Jadi awalnya itu kami equity crowdfunding ya. Jadi saya ajak sahabat-sahabat saya yang memang dia punya kompetensi, dia punya link dan memang baik juga dan paham integritas saya. Saya ajak untuk membangun usaha itu dan alhamdulillah kami profit. Mudah bagi saya untuk bisa mengembangkan apalagi kita punya value. Jadi awalnya adalah warung kopi yang punya value lebihnya itu adalah kita punya pemandangan yang langsung laut. Yang keduanya anak-anak kita bisa main dengan happy. Jadi bapaknya bisa ngopi, ibunya bisa makan jajan, anaknya bisa main, kompleks. Jadi itulah yang kemudian sampai sekarang menjadi tempat yang cukup diminati. Sampai sekarang ramai, alhamdulillah. Karena waktu itu investasinya kurang lebih hampir 2 miliar. Ini sudah berjalan 1 tahun lebih. Ya target saya 2 bulan lagi udah PPP, udah balik modal. Karena kita udah punya formulanya ya, udah menemukan tadi itu kan kami udah menemukan RBD di besi. Mengembangkan lagi dengan buka cabang-cabang besi. Sama dengan itu, awalnya ini kami udah menemukan juga bagaimana caranya supaya ramai terus. Oh ternyata orang sekarang itu pengennya murah, enak, menyenangkan gitu, dan mengenyangkan. Akhirnya saya coba tantangan lainnya yang dimana tempatnya adalah jauh dari jalan. Nah ini kan tantangan bagi saya. Jadi saya melihat ini bisa diduplikasi awalnya, tapi tempatnya ini saya mau men-challenge diri saya juga supaya tempat ini bisa ramai seperti awalnya juga gitu. Akhirnya kami buka, sama juga saya ngajak sahabat-sahabat saya juga, kami buka namanya Hola. Hola tempatnya masuk cukup besar, kurang lebih sekitar 4.000 meter. Saya punya keterbatasan, saya nggak mampu untuk membangun konsep yang bagus. Karena saya sudah punya sahabat dan ya bisa dibilang langganan lah, arsitek yang cukup bagus, maka saya serahkan sepenuhnya kepada arsitek. Tapi saya cerita kepada arsitek bagaimana tujuan daripada kafe ini. Saya pengen tempat ini menjadi tempat yang konsepnya sama, kolaborasi dengan warga setempat. Kemudian tempat ini harus bisa menyenangkan anak-anaknya juga, terus jajanannya juga banyak dan murah. Akhirnya teman arsitek ini yang membuat dan kemudian menyampaikan kepada saya setuju dengan konsepnya, kemudian langsung kami bangun ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah 3 bulan ini dan cukup ramai ya. Memang keberuntungan itu kan ketika persiapan itu bertemu dengan kesempatan. Kalau misalnya ada kesempatan tapi kita nggak siap, ya kita nggak akan beruntung. Maka dari itu ya kita harus siap dan ketika ada kesempatan maka kita udah bisa dapat gitu. Yaitu luck kan gitu. Ya, rezeki ya kalau memang itu adalah rezeki yang dari Allah ya itu kita harus yakini. Tapi menurut saya kayak keberuntungan ya kita harus siap. Kayak misalnya nih kita mau SPMB atau SNMPTN ya zaman dulu kita nggak belajar misalnya, nggak ini, gampang lah, semua nanti dia beruntung. Ya nggak akan bisa masuk. Tapi kalau misalnya kita yang siap dan kita bisa mengerjakan itu, ya maka kita bisa masuk itu. Nggak ada namanya keberuntungan, tiba-tiba dapat rezeki dan lain ya itu qadarullah lah. Kalau yang itu yang lain. Tapi kan yang kita yakini adalah kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, ikhtiar yang terbaik. Kalau misalnya ada kesempatan kita bisa sikat itu. Jadi orang tua saya itu waktu saya SMP, beliau masih ABK. Anak buah kapal dulu itu. Ibu saya fokus ibu rumah tangga. Tapi bapak saya juga dari keluarga yang ya sama tidak ada apa-apa. Dia TKI di Singapura, di Malaysia, balik lagi jadi nelayan. Tapi bapak saya ini orangnya sangat optimistis. Saya masih ingat beliau bilang gini, "Dit, bapak ini berangkat ke laut,
itu senjata ini kudu siap kabeh, karena kita udah berperang. Jadi jangan sampai mesin kita ini kita nggak punya serep. Semua harus siap, karena persiapan itu dekat dengan kemenangan. Jadi kalau kita nggak siap, ya selamanya nanti balik lagi kita. Tapi kalau semua udah siap, maka kita akan bisa mendapatkan ikan itu dengan banyak. Dan bapak saya itu terkenal alongan. Alongan itu mendapat rezeki yang cukup lumayan lah saat itu, saat zamannya dia. Karena tadi itu, wis laut itu sampean harus fokus kuliah karena bapak ini bantal ombak kemul angin. Dia bilang gitu. Itu yang selalu saya ingat. Maka dari itu, ketika saya membuka bisnis juga seperti itu. Saya harus siapkan matang, siapkan tim saya juga. Semua harus prepare. Nah, baru melakukan itu baru ini. Setelah lulus dari Fakultas Hukum di UNER itu, saya sempat magang di konsultan paten di Beni Mulyawan BNL. Kemudian saya memang sudah punya usaha, tapi saya masih keinginan untuk menjadi penegak hukum gitu kan, karena ilmu yang sudah saya dapatkan selama kuliah itu. Akhirnya saya ikut Peradi. Alhamdulillah ujian saya lulus dan saya menjadi lawyer. Nah, saya buka lawyer dengan partner saya, namanya Raden Mas Armaya Mangkunegara. Saya menjadi lawyer, pertanahan, corporate lawyer, sampai dengan saya sempat beracara di Mahkamah Konstitusi. Saat itu kebetulan klien kami Bupati Pati saat itu. Kami beracara di Mahkamah Konstitusi dengan Gus Maya. Setelah itu saya kok melihat saya nyaman di bisnis gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk berwirausaha gitu. Kenapa di kampung? Karena saat itu memang usaha yang saya bangun adalah di kampung saat itu. Kemudian di kampung ini adalah kampung yang konsumtif. Pendapatan per kapitanya juga besar. Saya mulai dari kampung saya dulu karena saya tahu behaviornya. Saya juga melihat di sana itu teman-teman juga stuck gitu. Tidak ada pergerakan yang cukup signifikan dengan modernisasi itu. Maka yang kami lakukan selain kami membangun perusahaan toko besi yang menurut saya sudah cukup modern karena kita menggunakan hoist crane, semua base system, kita pakai cloud system. Jadi semua cabang-cabang kita terintegrasi di satu database sehingga kita kontrolnya juga gampang, semua juga efisien. Terus di desa juga belum ada tadi itu warung kopi yang representatif, yang bagus, yang peduli sama keluarga, yang bisa membanggakan desa itu gitu. Jadi saya mulai dari situ. Saya sempat waktu pulang kampung itu ada salah satu juragan ya, yang kebetulan waktu itu membeli besi di tempat kami, itu bilang ke saya seperti ini, "Dit, kowe iku SMP Surabaya, SMA Surabaya, kuliah wis ning Surabaya, balik dodol rosokan." Saya menanggapi, "Nah piye meneh wong panjenengan wis iso ngene tok." Saya bilang gitu. Tapi kan dalam hati saya kan saya punya mimpi. Tapi kan nggak mungkin saya jelaskan kepada orang itu kan gitu. "Nah piye meneh Guk, panjenengan iso ngene tok." Ya sebenarnya lancar, awes sehat. Yo gitu. Akhirnya ya itu motivasi buat saya. Motivasi yang sampai saya ingat sampai sekarang itu. Ya hari ini memang nggak tahu tujuannya. Tapi hari ini mungkin kolega saya itu atau orang yang menyampaikan seperti itu mungkin dia sudah berpikir lain gitu. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari kota, kita sebagai jembatan supaya ilmu kemudian semuanya itu bisa masuk gitu. Ya intinya kita harus bisa memberikan kemanfaatan lebih terhadap orang-orang yang memang di desa itu kan ya seperti itu, kita harus memberikan kemanfaatan lebih terhadap orang-orang yang ada di sana. Ya semua orang ya pastinya pengen hidup di kota, kemudian dia nyaman, di sana semua ada. Terus kalau misalnya mau mainan tinggal ke taman kota, ke ini, ke itu. Desa, apakah ada? Kan nggak ada. Apa yang kita lakukan? Ya kita bikin nanti taman kota supaya mereka ini bisa merasakan juga gitu. Hari ini di tempat kami memang nggak ada itu. Tapi saya juga punya janji terhadap diri saya. Saya akan bangun itu nanti. Taman desa lah ininya. Supaya anak-anak kecil ini juga bisa merasakan bagaimana sih desain taman yang arsitektur terus bagus, kemudian bisa menyenangkan. Ini ada juga di desa, tidak hanya di Surabaya atau di Jakarta gitu. Siapa yang pahami ya kita-kita ini yang paham. Orang-orang yang sudah ke kota, udah belajar di kota, udah memahami, udah bagaimana ruang lingkupnya di kota itu, kemudian bisa memberikan kemanfaatan lebih, kemudian bisa memberikan advice terbaik bagi orang-orang yang ada di desa itu. Bagi teman-teman sih, menurut saya, ya jangan malu, kita ini balik ke kampung, karena ya tujuan kita kan untuk memberikan kemanfaatan bagi kampung kita. Bagi di mana kita lahirkan. Kita membayangkan bagaimana ketika kita ini bisa memberikan kemanfaatan yang lebih besar terhadap kampung kita, maka akan ada good legacy. Ada warisan yang terbaik yang kita bisa turunkan kepada anak-anak kita, cucu kita ke depan misalnya. Itu mbahmu itu atau bapakmu dulu itu, nah ini kan good legacy. Jadi tujuan hidup kita ya itu, memberikan suatu warisan yang terbaik bagi anak dan cucu kita.
Awalnya itu kan memang bapak saya kan seorang nelayan. Kemudian saya sudah cukup lumayan punya saving di besi. Kemudian saya, karena memang saya udah tahu bagaimana lika-liku nelayan, saya mulai memberanikan diri untuk investasi di kapal. Dari satu itu, kemudian saya mulai masuk di dalam dunia itu. Nelayan ini kan bukan orang-orang yang secara bankable itu bisa diterima. Karena pekerjaan yang belum jelas, jaminan yang nggak ada juga gitu. Saya masuk di situ, saya fokus di pengembangan teman-teman nelayan itu, terus saya juga ikut serta lah membangun bagaimana caranya supaya teman-teman ini bisa disentuh sama negara yang paling kita lakukan. Karena kita ini kan kaum termarginalkan ya, nelayan itu. Tapi kalau di Surabaya itu ada restoran layar, itu ikan-ikannya dari kita juga. Jadi tugas saya sekarang sama teman-teman yang lain juga, itu adalah bagaimana negara itu menyentuh kami. Kemarin kami sudah sempat ketemu dengan DPRD Lamongan ya. Saya menyampaikan nelayan-nelayan kita ini kan tidak ada penjamin nyawanya, juga tidak ada. Tapi ada suatu lembaga yang memang bisa menjamin, itu adalah BPJS ya. BPJS Ketenagakerjaan. Tapi nelayan-nelayan itu kan tidak semua bisa membayar itu. Saya meminta kepada DPR itu untuk menganggarkan sedikit saja 500 orang lah atau 1.000 orang yang setiap tahunnya itu dibiayai oleh APBD kita. Anggap aja itu adalah kepanjangan tangan negara atau daerah terhadap nelayan-nelayan sekitarnya. Supaya ketika ada kecelakaan di laut, itu ada yang cover. Supaya ketika ada tenggelam di laut, tiba-tiba kapalnya aja yang ada, orang-orang yang sudah nggak ada, itu bisa tercover. Anaknya itu bisa sekolah, kemudian bisa dikasih beasiswa, jadi tuntas gitu. Itu sering mas, orang air tenggelam, tidak pulang sering? Sering mas. Kalau pas ada badai-badai itu atau pas ada angin yang cukup lumayan besar, itu pasti ada nelayan kita yang nggak kembali. Tugas kita kan seperti itu. Saya masuk di nelayan, saya meminta negara ini untuk hadir di situ, memberikan jaminan kepada kaum kami, orang-orang nelayan kami ini supaya disentuh. Nah, saya rasa dengan APBD kita di Lamongan yang mencapai 2 triliun lebih, sedikit aja kita congkel sedikit untuk membayar 300-500 orang. Saya rasa ini bisa memberikan impact yang cukup lumayan sistematis lah bagi nelayan-nelayan kita. Kapan hari yang saat saya ketemu Pak Jokowi itu, saya sampaikan kalau di daerah kami ini ketika ada ombak yang besar, kapal-kapal kami ini sering crash dengan kapal yang satunya. Karena ombak itu masuk di daerah kita. Kita belum ada breakwater saat itu. Jadi saya minta ke Pak Jokowi saat kunjungan kemarin di 2021 itu untuk dikeruk pelabuhan kami. Kemudian yang kedua adalah dibangunkan breakwater. Supaya ketika ada angin muson timur atau angin muson barat, kapal-kapal kami yang bersandar tadi itu bisa aman. Saat itu langsung didengar, Pak Jokowi saat itu menyampaikan kepada kami, saya akan bangun ini. Langsung lekas, beliau langsung telepon Menteri PU, kemudian langsung saat itu dieksekusi, 2 bulan kemudian dilelangkan, pemenang lelangnya sudah ada, dan dibangun. Hari ini sudah 90% selesai, dengan anggaran 108 atau 109 miliar. Minimal kita bisa bermanfaat bagi teman-teman nelayan yang ada di Blimbing Brondong, itu. Jadi keberadaan kita ini, ketika kita pulang ke desa ya kita memberikan itu kemanfaatan. Kami juga lagi berusaha juga untuk membuat rumah murah untuk nelayan. Memang itu susah, kalau negara hadir itu susah di situ. Cuman kita secara pribadi, saya mau membuat rumah murah untuk nelayan juga rencananya. Insya Allah tahun depan ini kita udah jual nanti rumah murahnya. Tapi untuk nelayan. Jadi kalau prinsip saya sih, sering saya sampaikan juga kepada teman-teman saya, teman-teman dekat saya juga, saya memegang itu, pokoknya kalau misalnya kita ada kemauan, itu pasti ada jalan. Jadi jangan sampai kita ini punya mimpi, tapi mimpi kita itu nggak kita actionkan gitu. Itu bisa, asal kita ada kemauan, itu nanti itu pasti terbentang jalan itu. Jadi menurut saya itu, kalau misalnya kita punya mimpi yang jelas, maka raih itu. Dan insya Allah, Allah akan mempermudah dan membukakan jalan itu. Ketika kita serius dan berikhtiar semaksimal mungkin. Terima kasih, saya Praditya Aditya Anela, anak nelayan dari Blimbing, Kecamatan Paciran, Lamongan. Semoga cerita ini bisa menginspirasi rekan-rekan atau semua pendengar yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.